pembahasan terkait bagaimana menghitung pajak UMKM. Halo, hari ini saya Yulianti dari Tax Education and Research Center FEB UI akan memberikan sedikit pembahasan terkait bagaimana menghitung pajak UMKM. Opsi yang pertama adalah menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 ini, wajib pajak dengan peredaran bruto, jadi UMKM dengan omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dapat menghitung pajak dengan cara final sebesar 0,5%. Nah, apa yang dimaksud dengan omset? Berdasarkan aturan perpajakan PP nomor 23 tahun 2018 ini, peredaran bruto atau omset adalah jumlah seluruh omset atau jumlah seluruh, kalau ini adalah perusahaan dagang, jumlah seluruh penjualan untuk seluruh gerai, counter, outlet atau sejenisnya, baik pusat ataupun cabang selama satu periode. Jadi kalau kita bicara omset 1 bulan, ini adalah seluruh aktivitas tadi untuk 1 bulan. Kalau kita bicara omset 1 tahun, tentunya ini adalah seluruh rekapitulasi untuk 1 tahun. Kemudian apa sih keuntungannya bagi wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan PP nomor 23 tahun 2018 ini, ya, yang tadi menghitung pajaknya dengan cara 0,5% dikalikan dengan omset. Tentunya ini akan jauh lebih sederhana, ya. Jadi apabila UMKM masih memiliki keterbatasan dalam membuat pelaporan keuangan, tentunya menghitung pajak dengan cara 0,5% dikali omset, dan omset ini adalah rekapitulasi seluruh kegiatan penjualan, ya, untuk satu periode. Tentunya ini jauh lebih memudahkan bagi UMKM. Jadi misalnya contohnya, kalau omset UMKM 1 tahun sebesar 800 juta, maka berdasarkan PP nomor 23 ini, PPh yang akan terhutang atau pajak penghasilan yang akan terhutang adalah 0,5% dikalikan 800 juta atau sebesar 4 juta. Nah, mulai tahun 2021 dengan berlakunya Undang-Undang HPP, terdapat ketentuan baru bagi UMKM yang tadi omsetnya di bawah 4,8 juta, tapi ini khusus bagi UMKM orang pribadi, jadi usaha perseorangan, terdapat yang namanya peredaran bruto tidak kena pajak. Jadi ini hanya berlaku untuk orang pribadi. Apa isinya? Isinya adalah kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, maka tidak dikenakan pajak. Atau kalau omsetnya itu masih di bawah 4,8 juta, untuk menghitung pajaknya terdapat pengurangan sebesar 500 juta. Jadi kalau misalnya saya bicara contoh yang tadi, apabila omsetnya 800 juta, dengan adanya penghasilan bruto tidak kena pajak, pajak yang terhutang adalah 0,5% dikalikan dengan 800 juta tadi, dikurangi dulu dengan 500 juta. Ya, jadi artinya 800 dikurangi 500 juta, 300 juta adalah jumlah penghasilan bruto yang akan dikenakan pajak 0,5% dan pajaknya adalah 1,5 juta. Jadi untuk omset 800 juta dalam setahun, pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan terbaru adalah 1,5 juta. Nah, itu adalah penggunaan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan? Intinya adalah UMKM dengan omset di bawah 4,8 M, ya, 4,8 miliar, baik orang pribadi maupun badan. Tapi ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu adalah hanya selama 7 tahun, ya, bagi orang pribadi, artinya bisa memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun. Kalau ini adalah badan, kalau si UMKM ini adalah badan, maka untuk yang berbentuk koperasi, CV firma bisa memanfaatkan selama 4 tahun. Sementara untuk UMKM yang berbentuk PT dapat memanfaatkan PP nomor 23 selama 3 tahun. Nah, itu adalah opsi yang pertama, yaitu UMKM menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, tentunya ada opsi lain gitu. Jadi ini bisa terjadi misalnya UMKM yang tidak boleh menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Jadi ada beberapa UMKM
yang tidak boleh menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Misalnya yang punya penghasilan luar negeri sudah bayar pajak di luar negeri. Kemudian ada penghasilan sifatnya final. Jadi di sini ada opsi yang kedua bagi UMKM orang pribadi yang misalnya tidak boleh menggunakan PP nomor 23 atau misalnya tadi tenggang waktunya sudah berakhir gitu. Jadi tidak boleh lagi menggunakan PP nomor 23. Nah, opsi yang kedua adalah menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, ini tentunya untuk wajib pajak UMKM orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah 4,8 M. Jadi untuk orang pribadi saja dengan peredaran bruto yang di bawah 4,8 M dan tidak menggunakan PP nomor 23, maka menghitung pajaknya itu akan didasarkan pada penghasilan neto. Nah, dari mana asal penghasilan neto? Penghasilan neto ini adalah persentase norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan peredaran bruto. Jadi sama seperti opsi yang pertama, yang menjadi fokus adalah peredaran bruto. Dari peredaran bruto inilah kemudian nanti akan dihitung penghasilan neto dengan menggunakan norma. Ya, jadi menghitung penghasilan netonya berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan persentase norma. Nanti menghitung pajaknya, tarif pajak itu akan dikalikan dengan penghasilan neto setelah nanti ada bagi orang pribadi yang kita sebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, berikut adalah contoh norma penghitungan penghasilan neto. Opsi yang ketiga ini adalah bagi wajib pajak badan. Ya, jadi kalau kita bicara opsi yang ketiga, kalau tadi kita mengatakan adanya orang pribadi yang tidak menggunakan PP nomor 23, nah sekarang bagaimana kalau badan yang misalnya tidak boleh menggunakan PP nomor 23 atau tenggang waktunya sudah lewat? Secara aturan perpajakan, badan ini harus menyelenggarakan yang namanya pembukuan. Jadi perlu melakukan rekapitulasi laba, ya, penghasilan, beban untuk kemudian dijadikan dasar untuk menghitung laba. Nah, ini akan juga berlaku bagi misalnya UMKM yang omsetnya sudah di atas 4,8 M. Kalau tadi kan kita bicara adanya cara yang lebih sederhana apabila UMKM omsetnya masih di bawah 4,8 M. Tapi kalau UMKM omsetnya sudah di atas 4,8 M, maka berlakulah aturan yang terkait dengan kewajiban pembukuan. Walaupun demikian bisa jadi ya ada UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 M tapi juga memilih untuk melakukan pembukuan. Nah, itu juga diperbolehkan ya. Jadi semua yang diungkapkan dari awal opsi 1, opsi 2 itu adalah opsi ya. Jadi artinya pilihan. Bisa jadi UMKM tidak mau menggunakan PP nomor 23, misalnya tidak mau pakai norma, maunya pakai pembukuan, yaitu merekapitulasi pendapatan dan bebannya dalam satu periode. Nah, itu dibolehkan. Nah, apabila UMKM memilih opsi yang ketiga ini, maka akan menghitung pajak dengan yang kita sebut cara normal. Apa yang dimaksud dengan cara normal? Artinya pajak akan didasarkan pada laba. Ya, jadi diperlukan adanya laporan laba rugi, adanya satu pencatatan yang sistematis untuk pendapatan dan beban yang nantinya akan menghasilkan laba. Nah, laba ini yang kita sebut dengan penghasilan neto dan tentunya perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku melalui koreksi fiskal. Nah, setelah mendapatkan penghasilan neto, barulah akan dihitung besarnya penghasilan kena pajak yang nanti akan dikalikan dengan tarif. Jadi demikian secara singkat bagaimana menghitung pajak untuk wajib pajak UMKM. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.